Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Foto habis dikit set biar walinya tahu kalau nggak disambut masih taklim. TK itu ngeri, apalagi kalau desa. Salam dan salam terus tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, tabiin, tabiin dan kita semua umatnya yang istiqomah ya. Begitu calangkah beliau ila yaumil kiamah. Direncanakannya Jumat, Rabu, pas malam baru selesai input nilai, baru bisa ngomong, takutnya ini nggak selesai meriang. Santri ini motivasi ya, motivasi tertinggi, motivasi agama. Apa yang kita lakukan itu diridhoi Allah dan kita berada dalam jalan kebenaran fisabilillah. Mestinya iman kita mendorong selalu semangat. Gak ada urusan dengan hadiah umroh, gak ada urusan dengan pujian atasan, gak ada urusan. Walaupun orang tua ya masih harus kalah. Yang pertama ridho Allah. Allah suka hambanya ya, para santri yang terus menuntut ilmu. Jadi gak ada ceritanya malas-malas. Ya, Rasulullah berdoa melarang malas. Coba. Allah Rasul tegas, jelas. Di santri musim ujian ini, Abi ingatkan aja bahwa menjadi pejuang ilmu itu tugasmu sekarang, baktimu sekarang. Kerasnya disampaikan, bakti, apa bakti? Berbakti birrul walidain sekarang. Apa caranya? Belajar. Tunjukkan prestasi terbaikmu. Orang punya kelebihan masing-masing, tapi jangan nggak ada sama sekali ya. Matematika nggak bisa, ya Inggris juga nggak, bahasa Arab pusing, nahwu shoroh pusing, apalagi hafalan apalagi hilang-hilang. Semuanya nggak ada yang beres, nggak boleh. Ada pasti yang Allah titipkan, potensi bakatmu ada. Cuman kamu mau cari nggak? Mau menggali apa enggak? Ini orangnya mau pondoknya segede apa, sehebat apapun, akreditasinya apapun, kalau santrinya yang malas, nggak bisa diobati, nggak akan berhasil. Ya, santri yang semangat, toh itu juga untuk kebaikan antum sendiri, bukan untuk guru, ya kan? Guru ini mengantarkan saja, mendampingi, tapi faedah manfaatnya ya santri. Ilmu itu kebaikannya untuk bekal santri di kehidupan yang akan datang sampai kepada kehidupan di akhirat. Sekarang boleh iri materinya, boleh iri, lejitkan potensi diri. Pupuk rasa iri, lejitkan potensi diri. Selama ini iri itu gak baik kan? Tapi ternyata ada yang baik. Makanya baik, buruk, benar, salah pakai apa? Dasarnya Al-Quran dan hadis. Itulah agama. Kalau etika pakai ilmu pengetahuan, kesepakatan, moral, adat, pakai adat itu, Rehan. Di Minang ini saru apa enggak? Saru itu tabu gitu. Di Jawa yang kejawen pakai kemben itu enggak saru. Coba gimana coba? Tahu kemben gitu?
baju jarik itu, yang apa itu? Jaipong Jawa Barat, sinden, wayang, apa ketat-ketat gitu, campur sari itu baik menurut adat gitu, budaya. Tapi agama nggak mungkin, pasti itu membuka aurat. Jadi harus jelas, ya. Rehan, Pan, agama lebih tinggi dari peraturan-peraturan manusia, nggak boleh, ya. Adat boleh kalau tidak bertentangan dengan hukum syar'i. Iri. Nah, sekarang iri yang boleh, Nabi bersabda, la hasada illa fi fisnatain. Tulis. Foto sini. Tadi foto belum? Belikin. Takutnya pada nyari nih. Oh, jangan di pondok, gabungan. Lu pondok ini nggak ada orangnya. Ya, di share tambah. Tulis, la hasada illa fisnataini, tidak ada iri. Indonesianya aja. Tidak ada iri kecuali terhadap dua orang. Fisnataini orang atau orang yang memiliki itu. Orang pertama, rajulun atahullah malan. Pertama apa? Mana Raka? Ambil buku lama betul Raka ini. Rajulun atahullahu malan. Artinya apa? Orang yang dikaruniai harta oleh Allah. Fasulito ala halakatihi fil haq. Orang yang dikaruniai harta oleh Allah lalu dia belanjakan di jalan kebenaran atau di jalan Allah. Maksudnya uang, hartanya untuk maslahat agama. Kalau dia wajib zakat, dia berzakat maslahat agama. Zakat belum memenuhi syarat, ada. Wa mimma razaqnahum yunfikun, enggak ada batasannya. Gajinya belum memenuhi nisab, bisa diinfakkan, terserah. Wa mimma itu enggak jelas milikin, tafsirnya wa mimma itu berapa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang belajar bahasa Arab, wa mimma itu apakah 10% dari gaji atau 50% atau berapa persen? Kalau sebagian itu dimanai sebagian besar, berarti kalau gajinya 1 juta, sebagian besarnya 600 ribuan. Separuhnya kan 500. Sebagian kecilnya berapa kira-kira? Kalau Bamima itu tafsirnya sebagian kecil. Jadi gajinya 2 juta, Bamima rozakna. Sebagian kecilnya dari 2 juta itu berapa nih? 100 ribu umpamanya. Berarti berapa persen itu? Kalau 1 juta berarti 10% nih. Kalau 2 juta berarti 200 ribu, 10%. Itu sebagian kecil, sepakat ya. Kalau sepakat begitu kan lebih dari nisab zakat. Artinya artinya agama ini sudah menganjurkan itu. Jadi infak itu tidak ditetapkan. Tidak ada batasan aturannya, mau setiap hari, mau pas gajian. Nah itu mungkin perlu dipikirkan kalau nunggu punya kambing 40 di kapan? Nunggu punya harta senilai 85 gram emas kapan? Ya, di shop harta atau deposito atau barang ini tabungan. Lanjutin. La hasada ila fis natani rajulun atahullah malan wasulito ala halakatihi fil haq. Udah ditulis tadi, Jim. Warajulun yang kedua, warajulun atahullahul hikmah. Dan orang yang diberi hikmah. Ini mahalnya enggak keturungan. Ilmu dan juga pemahaman, mungkin juga bisa lebih luas. Bisa dia memberikan masukan kayak agak-agak tahu. Iya, banyak disampaikan. Yang akan datang tuh akan begini itu. Menurut ilmu loh ya, bukan menurut ramalan bintang, tapi ilmu. Hikmah. Atau ambilikin gimana caranya ini bisa hafiz sesuai target 3 juz, 2 juz. Santri ini sesuai kemampuan ya, enggak dipaksa loh di sini ya.
1 juz ya nggak apa-apa, tapi kan yang bener tahsinnya, makhrajnya mungkin bisa diandelin, ngimamin itu pantas. Jadi Ashraf dan ngimamin bagus, tahsinnya udah ketemu abilikin semakin bagus. Ketemu malah yang ini bahasa Arab juga kan itu ada pengaruhnya. Bahasa Arabnya jangan bahasa Arab Sunda, jangan bahasa Arab Jawa kayak saya, jangan bahasa Arab Lampung, Jawis. Bahasa Arabnya logatnya yang Arab betulan. Itu Darul Fatah ini kuat namanya. Banyak dari ini ya Pak, Libya yang gurunya, dosennya orang Arab, jadi bisa bagus. Itu ada lomba biadat, ikut lomba pidato, ya kan? Iya, itu kan untuk kalangan sendiri. Nah ini Pak Mala juga lomba, kan? Itu kan bisa online, videoin, kirim, ya kan? Bisa. Yang lomba balap motor, kira juga ini. Gantengnya hilang nanti kumisnya kena aspal. Iya. Ini jatuh dari motor udah ada bekas, nggak bisa hilang. Jatuhnya jatuh karena dijebak tuh di tempat yang api galih itu. Mana api galih? Diterbang gitu. Oh, ada olinya. Ya sudah naik motor. Kita nggak balap-balap. Ada olinya, oli tikungan itu. Itu api galih itu yang punya wilayah. Hati-hati di sana ini. Belum lama di Tegineneng itu juga ya. Dari Tegineneng sampai ke Wates itu kalau sampai antum di situ ini mogok, wah habis. Rajulun atahullahu hikmah. Nabi adat abikin dikasih hikmah. Ini loh. Ya Allah rizki biar hafal 1 juz. Mika ngajar tahsin kelas 6. Biar makhrajnya bener. Itu nanti Allah kasih tahu. Begini ini yang salah. Kayak ada yang ngomongin. Itu latihannya lama loh. Kalau jadi guru yang punya hikmah itu bisa dia. Nggak ada di buku-buku kan hasil riset. Ini kita langsung minta petunjuk hikmah dari Allah. Ya, di sini disebut juga hikmah lagi. Waktu itu kita bahas Luqman mendapatkan hikmah. Ini dalam hadis juga ada hikmah. Allah yang kasih, ya. Sedangkan ia mengamalkan dan mengajarkannya, tapi syaratnya itu beramal dengan ilmunya. Kalau nggak punya amalan, masih nggak yang kepayahan menenangkan santri, guru, ada nggak? Pokoknya kalah kabut gitu, sampai kalau ada tempat lain saya pindah, kerja di sini nggak sanggup. Kalau ada yang begitu, coba perbanyak amal-amal dari ilmu yang sudah diketahui. Kalau banyak mengamalkan, wibawanya ada. Ya tentu bukan haji umroh ya, amalan-amalan yang kita mampuin. Din, susah aja kelas 4 nih, nggak mau. Amalin ilmumu, kamu berwibawa. Sebelum masuk kelas, minta pertolongan sama Allah. Itu guru robani begitu. Kita ini nggak ada apa-apanya kecuali ditolong Allah. Sehebat apapun pelajaran tarbiyah apa pedagogik, kalau Allah nggak tolong ya nggak ada hasilnya. Ya. Pertanyaan guru robani itu gimana? Siapa yang bisa jawab? Secara sikapnya, bukan definisi, tapi dia harus bagaimana? Ayo, ini susunya. Semua santri dulu. Guru robani, perspektif kenyataan, fakta. Silakan. Ayo, jawab pertanyaan. Guru robani. Bukan harfiahnya, tapi pemaknaan lebih luas. Guru ya guru robani ya, bersifat rob, bergantung kepada rob, bukan itunya. Gimana implementasinya? Pan, guru robani. Bigali ini tak lamar jadi guru kalau taklim terus. Kan dunia yang balik-balik, yang nggak guru taklim, yang guru nggak mau taklim. Itu kerja di mana nggak ada yang kecewa, mesti saya nggak boleh keluar karena peraturannya kita ikuti. Kalau nggak sanggup saya keluar sejak awal. Ini orang kadang buat aturan sendiri, nggak berani gitu. Ayo, di guru robani.
Wih, yang bagaimana? Memahami ilmu, derajat ilmu. Derajat ilmu. Terdapat dari ini pernah belajar dengan hasil Bustari. Pendapat dari Muhammad Suwari mengatakan dia atau Rabbani itu adalah seorang yang mengetahui derajat ilmu dengan ilmu dari dia mengatakan apa? Rabbani itu mengetahui derajat ilmu. Penerapannya ada nggak wajah-wajah di guru Ica ini yang sudah begitu memiliki sifat itu? Gimana Abigail? Tadi kan sudah tersinggung, ya. Ada yang mau nambahin apa mau saya tambahin? Yang lain, perspektif yang lain, yang aplikatif. Ya. Rob niatannya jelas. Syar'i. Muridnya juga diarahkan agar menjadi murid-murid yang rabbani, begitu. Istilahnya semuanya mengarah ke satu arah yang sama, ke arah ketuhanan, ke arah ya. Supaya menjadi hamba. Sikap ini otomatisnya dalam mengajar. Sikap otomatisnya dalam mengajar ya otomatis sudah jelas tanpa pamrih. Ketika apa namanya mengajar itu ya intinya ingin memajukan tadi supaya santri bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Rohnya. Ada tulisannya cuma ini. Asian ini. Ya, jadi mau mengajar ingat Allah kan begitu, bukan ingat dia ya, ingat Allah. Saya ini mengemban amanah risalah ilmu gitu ya, syariat dari Nabi Muhammad turunkan para sahabat ulama, tabiin ulama, guru sampai kepada ilmu ini kita dikasih Allah paham tentang ilmu. Ada kewajibannya, ilmu ini harus disampaikan. Tentu tidak mungkin tanpa pertolongan dari Allah. Penyandaran itu. Ada masuk kelas berdoa, kemudian ada masalah, apalagi kalau ada masalah, mau kemana? Oke, sharing ilmu pengetahuan, sarananya, metodenya, strateginya, teknik, udah sering tuh. Tapi sikap guru yang di hatinya ini menentukan. Saya mengajar hadir di kelas ini sepenuh hati karena Allah menyuruh saya dan profesi terbaik termulia sebagai guru, atau mikirin kalau saya nggak kerja ini anak saya bagaimana? Itu yang rusak gitu. Biar aja. Udah pernah disampaikan Allah akan menolong guru pejuang nanti. Robani sifat-sifat keilahiahan itu diupayakan ada, pejuang kan statusnya karena di situ mungkin bisa kerja di PT gajinya sekian puluh juta memilih menjadi guru. Itu maknanya berpejuang, memilih keridhaan Allah yang diutamakan, hari-hari dekat dengan Quran, bisa ketemu anaknya sendiri, bahkan nggak pisah tempat kerja dengan anaknya. Di antaranya kan begitu, pertimbangannya kebaikan maslahat akhirat, baru kemudian ya profesional aja. Kalau Allah kemudian mentakdirkan kaya, nggak kurang jalan gitu. Gak kurang jalan Nabi Hadat banyak gitu. Dan memang tidak pantas mengandalkan semuanya dari mukafa'ah, nggak pantas, termasuk kesehatan nggak pantas. Dua itu ya yang nggak pantas ya, bidang kesehatan dan pendidikan. Apa guru nggak boleh kaya? Ya semua orang Islam suruh kaya. Cuman caranya, kalau begitu Nabi sebagai guru terbaik, Nabi juga sebagai apa? Bisnis terbaik atau pengusaha terbaik. Nah dari itu kemudian bisa santri ini entrepreneurnya diarahkan. Malah mungkin ya masak nggak bisa, ya itu melatih kemandirian pancajiwa kalau di kantor. Di sini bagaimanapun sekuatnya santri itu ada konteksnya dia dilatih. Anda pernah juga mereka ujian nyuci nyetrika walaupun dilondriin karena supaya dia tempatnya juga nggak mendukung, cek-cekan hilang semua bajunya kena angin. Tujuan mereka belajar, masalahnya supaya maksimal belajar. Jadi di laundry ada pertimbangan filosofisnya apa.
efisiensi waktunya apa? Sampai ke sana, ya. Jadi kalau guru itu nyapu, ngambil sampah, itu nilainya berapa PKP itu? 80 apa berapa itu? Guru mengerjakan apa yang diomongkan itu. Kalau guru cuma cerita nyuruh itu nggak ada bobotnya paling 10, ya. Mendengar melihat itu kan ada hierarkinya, enggak apa. Yang paling tinggi kalau guru juga melakukan. Dan itu keberhasilan apa? Internalisasi menyatu, ya, menyatu. Kembali ke hadis tadi apa? Wa rajulun atahullahul hikmah wa fahwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang dia kemudian mengamalkan dan mengajarkannya. Din, iri boleh kepada siapa? Cepat, siapa? Abdullah, ada 2 orang. Boleh iri kepada siapa? Abdullah bisa begitu? Punya cita-cita begitu? Punya apa enggak? Pengen begitu enggak? Nah, ini. Pengen aja dulu kalau masih kecil, belum kerja. Pengen ya? Awas nanti kalau udah lulus pelit sama pondok ya. Kalau udah kaya, sumbang pondok ya. Gak usah disuruh ya. Awas kalau gak berdakwah berarti ya, Abdullah ya. Jangan enak susunya ya. Harus berdakwah. Ya. Titip agama ini. Semua ustadz meninggal pada waktunya. Antum hadir. Apalagi kalau sekolah-sekolah biasa gak jelas kepastian mau gak dia berdakwah. Sudah kayak begini, orientasi ilmu aja masih belum tentu mau berdakwah. Ya. Maksudnya tidak ada iri yang lebih sempurna manfaatnya selain iri dalam 2 hal ini. Selain bahwa 2 hal ini merupakan sarana takorub. Apa itu takorub? Belum tentu di dalam masjid ini taklim itu hatinya ingat kepada Allah. Aduh, daripada diomelin. Nanti dipecat lama-lama belum punya tempat kerja baru. Kalau gitu saya rendah itu motivasinya. Takorub kepada Allah. Majelis zikir taman-taman surga. Jadi taman-taman surga nih. Ketenangan. Menyatu loh ya duitnya dapat, ya ilmunya dapat. Sungguh keajaiban kalau Abi Hadi 20 tahun lagi buka pesantren. Wih. Itu. Antara mondok dan bekerja nggak kerasa. Ya nggak apa-apa jadi yayasannya nggak harus jadi gurunya umpamanya. Ya. Karena nggak mondok dari kecil nggak apa-apa. Atau ibaratnya Rasulullah tahu ya, Rasulullah dapat wahyu umur berapa nih? Umur berapa? Aduh. Tahu knalpot yang bunyinya mantep nih, tahu. Mereknya apa? Abi Galih, umur berapa Rasulullah dapat wahyu? Hah? 40 berarti masih panjang di umurmu 19 tahun. 21 tahun mondok. Pas 40 buka pondok. Bisa itu. Ya sambil kerja, sambil terus belajar. Kenapa? Saya habis suruh kuliah PGSD apa penjas, nggak mau. Itu ada beasiswa KIP tuh, pemakan KIP tuh. Saya masih bisa bawa 1 lah. Memang untuk orang nggak punya. Di antaranya nggak punya itu adik-adik kan bekerja, kita belikin. Orang tuanya malah dikirimin uang. Kan jelas nggak punya, bukan dihina. Sejak umur berapa dulu? Lulus SMP. Iri sama ini nih. Iri. Takarub, nggak mesti orang itu ingat kepada Allah. Ada cerita polisi, udah pernah tahu ya? Kiai sama polisi masuk surga duluan siapa? Hah? Duluan siapa? Kiai sama polisi? Polisi. Coba kamu sekarang lewat naik motor nggak bawa SIM itu, pajaknya mati tuh Adil. Motor pondok mati juga. Suruh majukin 3 juta yang mabok tuh motor Supra. Abi Gilang nggak punya SIM sampai sekarang, masih ingat saya. Udah omongin 2 tahun yang lalu nggak berubah. SIM-nya nggak punya gimana? Sampai saya kasih uang ini tak utangin untuk buat SIM. Pusing saya kalau ketangkap polisi malu. Bener lah ketangkap polisi gara-gara itu ya. Melihat Abi bawa kecelakaannya. Orang polisi itu bisa masuk surga duluan gimana ceritanya? Kalau ada polisi itu Abi kali yang pernah tangkap. Ada polisi. Ya Allah, lindungilah hambamu, selamatkanlah.
dari operasi apa dari polisi. Itu dekat nggak sama Allah? Dekat. Dia bergantung kepada Allah. Emang yang mau nolong siapa? Sekelek, saudara? Nggak ada di situ. Tetap. Kalau bisa jangan ditangkap ya tuh yang dari tulang bawang motor mati pajak. Jangan ada polisi. Pasti ingat Allah. Nggak mungkin ingat siapa-siapa. Saat itu dekat dengan Allah. Tapi kiai ngajar taklim sampai capek begini, ustadz ngajar sampai berjam-jam berbusa-busa, belum tentu santrinya ingat kepada Allah. Belum tentu matunya langsung ingat kepada Allah. Itu goyonan saking ya. Jangan lupa ini makna setiap aktivitas itu bukan hanya ritual gitu atau seremonial. Yang paling males seremonial gitu. Ya. Ini karena mau dilatih ya terpaksa ini nanti mulai Rabu depan ini ada MC-nya biar agak ada kesempatan praktek ya. Jadi tadi sudah diumumkan, nanti tinggal dijadwal siapa. Seremonial begitu saya rada memeng gitu. Misalnya waktu ada pertemuan itu ngomongnya paling 30 menit, nunggunya ya Allah. Nggak bisa ya begitu, nggak telaten ya, mending saya ngurusin apa gitu. Ya memang acara yang seminar apa gitu kan jatahnya ngomong pembicaranya kalau banyak kan sebentar. Itu soalnya gitu saya nggak anu lah. Ini langsung mulai ngisi 1 jam full materi. Nggak umum itu Abi Likin, nggak umum ini orangnya. Yang substansi aja gitu. Yang seremonial kurang. Itu saya pamer wisuda itu saya dibayarin sama yang punya wali mubarak. Bukan saya punya uang, diongkosin. Pas habis kuliah itu habis-habisan nggak punya uang. Wisuda pertama saya 2016 periode 2017 awal itu ada wisuda. Saya nggak mau ikut sampai TU-nya kok nggak ikut Sat? Kenapa? Ya duitnya nggak ada, nggak maksain diri. Baru selesai habis-habisan. Nggak ikut wisuda, jadi saya wisuda itu gelombang kedua. Itu karena kawan itu nggak ada kawannya. Waktu itu yang lulus baru 2, wisuda cuma 2 orang kawan. Duitnya juga nggak ada. Ngapain paksain? Wong sah juga ijazahnya bisa diambil tanpa wisuda. Jadi jangan ngobrol yang formalitas tapi substansinya. Berikutnya ada uang, ada teman yang bayarin berangkat. Ya nggak mungkin mau satu keluarga mobilnya siapa? Ya cuma orang tua aja yang bisa. Dipilih lagi yang paling ini penting gitu. Yang harus kita muliakan. Ya bukan istri nggak dimuliakan tapi berbagi. Ya, ruwet, nggak umum lagi ini. Itu masih ada di rotinya. Kasih yang ada. Wah, ada di mana? Anterin. Abi Gale belum mau nganterin, belum ada yang mau diantar. Abi Gale libur ngajar ya. Izin. Liburan tuh lama. Februari. Apa? Field trip. Ya iya, buka aja YouTube, dengerin itu kajian-kajian sama. Field trip itu nggak wajib, bayarnya yang wajib. Sodakoin. Tapi kan hidup ingin jalan-jalan Ustaz. Emangnya jalan-jalan haram untuk menyemangati. Iya, kita itu mimpin itu udah sering kali. Di sana itu pasti ada ke pantai-pantai, ada pacar-pacaran mahasiswa itu. Iya, nggak mungkin enggak yang kebenaran pacaran. Paling tidak, paling kurang melihat orang pacaran. Nggak mungkin cuma urusan ilmiah. Walaupun jurusan apapun itu paket dari travel, hero, udah pasti. Bahkan mengunjungi berhala, coba selfie di situ. Bagaimana akidahnya? Foto di Borobudur, Prambanan, dan nggak boleh. Itu menyebabkan pengagungan. Kayak semacam yang apa ke situ kalau nggak dianggap keajaiban? Apa istilahnya? Sesuatu yang istimewa gitu, nggak seperti tempat biasa. Padahal itu berhala, gimana? Jauh sekali dengan Nabi Ibrahim. Kan? Kalau cuma untuk bahagia itu di dada gitu. Selesai. Kalau Allah memberikan kebahagiaan itu, nggak perlu yang lain. Orang di sana-sana duit pas-pasan
ongkos nipis, domblong aja orang beli ini beli itu, ya kan? Kalau benar ke sana ke Jogjanya beli bukunya baru sampai 10 juta beli buku. Itu diwarisin anak nanti. Anaknya nggak ada yang rebutan itu buku itu. Biarin. Kalaupun harus berangkat harus membawa maslahat. Ruwet ya. Prinsip hidupnya nggak umum. Sanggup iri kepada siapa, Jip? Siapa yang hafalannya paling bagus di sini? Oh, Pasha nih. Suaranya, tahsinnya bagus. Mau lomba tak? Boleh lah. Saya beliin. Ada nggak lomba tilawah itu? Boleh Pasha ikut. Kamu nanti sekolah di mana nih? Dharma Bangsa. Belum daftar di situ. Enggak lulus lah kalau matematikanya nggak mau. Tanya gurunya. Gurunya ridho nggak matematikanya? Orang kamu nggak mau ngisi kok. Bukan nabinya nggak merestui, nggak meridhoi. Kamu dilaporkan nggak mau ngisi. Nggak ada mujahadahnya ya jelek nggak bisa. Di situ sekolah umum. Ada guru matematikanya Pak Imran itu kenal ya dosen matematika. Dharma Bangsa itu. Umum sekali itu nomor 1 matematika sama sains bahasa Inggris 3 itu aja yang di kamu hafal tahsin bagus bukan itu yang dicari di sana. Jadi pondok di mana? Darun Najah di Jawa kan? Ada jalan-jalan teman Nabi di situ. Ini yang ditanya. Udah diterima? Oh belum tes. Ya semoga diterima. Karena dilaporin sama Umi Kapak, kamu di Dharma Bangsa hilang ilmunya. Iya hilang ilmumu karena lain anunya tujuannya. Apa aja ini kalau mbahnya nggak nyuruh ujian-ujian itu nggak saya ikutin ujian apapun nggak perlu tanggung jawab udah minta kalau mau ujian sana boleh lah ujian formal itu nggak usah. Dunia ini peradaban ilmu, lisensi dan kompetensi, bukan kredensial, ijazah begitu. Enggak apa-apa, Din. Enggak apa-apa. Enggak ada SPD enggak apa-apa. Hidup sama Allah aja udah, enggak mungkin terlantar. Cuma ilmu yang pasti, ahli. Iya. Beda kamu anak Abi yang tentukan. Kalau Abi anak mbah dipaksa harus begitu, nggak bisa ngelawan. Sampai sekolah paling tingginya beda. Seadanya sekolah formal itu begitu, ya apa boleh buat. Anak ini sampai sekarang dia belum ujian kelas 6. Belum udah SMP, nggak apa-apa lah yang penting ilmu. Asraf iri sama Pasha ya, tahsinnya Pak. Bagus. Iri yang positif berarti apa? Melahirkan motivasi gitu. Boleh dalam agama itu. Sekarang yang hafalannya dobit siapa bilikin? Abi ada dobit fisodri yang kuat apa dobol istilahnya. Bilikin udah mengeluarkan ini raport. Ya kan susah. Di sini memang luar biasa, nggak ada yang namanya main. Enggak malah ya mumet sekolah apa ini? Sekolah suka-suka. Kalau ada orang nggak sekolah suruh sini suruh sekolah apa-apa. Yang mau sekolah bagus-bagus sana bagus gedungnya. Karena putus sekolah ini PKBM ini sama pikirannya sama saya dakwah kasihan. Anak-anak putus sekolah kumpulin juga apa-apa jadi pokjar di sini. Bisa online wifi lancar. Kalau ada teman di kota ini kan susah. Anak putus sekolah. Jadi mau paket ABC itu Pak Sujar itu udah nanya terus ke saya. Nanya terus siapa yang mau ikut ujian. Kasihan kata dia. Mungkin ada guna-gunanya nantinya kalau dia tahu-tahu pengen kuliah sudah nggak kelewat loh dia. Ya kamu sekarang belum mau ya, nanti siapa tahu mau gitu kan. Iri
Sama siapa ini yang hafalannya bagus? Pi. Ini sama siapa? Deketin, berteman dengan teman yang baik itu biar nular. Guru juga berteman. Siapa yang tahfiznya bagus? Guru tahfiz perempuan, Ahwat. Siapa yang paling bagus dari yang ada? Bikin mau tesin Mbak Ana, Mbak Ida, nggak apa-apa. Bukan untuk direndahkan, di-upgrade, ditingkatkan. Kalau Mbak Mala dites juga waktu mau nikah. Jangan-jangan tesnya itu. Bikin tes hafalan, Mbak Mala tes tasin misalnya, nggak tahu. Nah jadi boleh, ya itu nular nanti, nular. Biar ada tasinnya bagus, ya kan? Begale kori, ketua kori gitu. Tapi napasnya sekering habis. Ya, saya nggak ada bagus-bagusnya bikin, nggak pernah saya mengalami pendidikan khusus gitu. Hanya waktu jadi imam masjid ini, saya Arab tuh ngumpulin imam-imam masjid yang bantuan ini pernah tasin berkali-kali itu khusus imam. Sama Darul Fatah juga secara khusus kayak antum-antum mengalami pendidikan yang sangat lengkap itu enggak. Saya cuma bilang ngaji saya cocoknya untuk jin, nggak cocok untuk orang, nggak enak bener. Tapi jin semua takut. Ya sudah, di situ memang bidangnya. Tapi tetap aja ya sekali-kali pernah belajar terus. Cuma berani ya, berani sama senang nih. Tapi kalau berani-berani jin ini nggak berani lepas, ini kesambet gila dia. Berani lawan jin. Ya. Sudah semangat? Boleh yang iri kedua, ahli ibadah, ya kan? Ahli ilmu dan mengamalkan ilmunya. Selesai. Kalau dengki gimana dengki? Aduh, dengki. Apa beda iri sama dengki? Abi Haddad, dengki apa? Benci tapi rindu. Sopi. Oh, enggak ya. Enggak cukup. Dengki itu ingin nikmat orang yang dia dengki pindah. Pasal bacaannya bagus ya. Kamu dengki sama pasal hasad gimana? Pasal semoga pita suaranya rusak, pindah ke Najib. Jadi bagus. Jadi kayak Syekh kecil itu apa? Toha Al Junaid atau siapa? Muzamil di Indonesia. Siapa lagi? Abu Usama orang Indonesia. Bilikin, nanti lagi buat video Murotani ya Pak, Murota. Iya. Itu kalau menunjukkan orang Quran dan fokus ya. Bilikin nggak boleh banyak mimpin ini kalau mau kerjanya jaga hafalan, kayak Abi Mupin itu. Ya apa ini? Kataman terus jaga simaan begitu terus. Orang Quran begitu. Antum kalau tahu itu ya yang sudah lama hafal itu, kalau dia banyak ngurusin manajemen hilang, harus dia duduk karantina berjaah baru dia. Apalagi mungkin baru 5 tahun hafal, itu kawan sudah puluh-puluhan tahun sudah LC di Madinah menceritakan begitu. Dan beliau saat mengkritik itu menghafal yang sistem 1 bulan berapa itu 30 juz nggak akan lewat aja. Ya iya itu kan selesai setoran, tapi itu nanti kacau, membuat penataan kembali susunan hafalannya berat. Ya kalau untuk syiar dakwah, promosi apa ini? Promosi tahfiz, dakwah Quran, iya. Tapi kalau untuk ilmu itu mapan gitu, ilmu itu menetap di hati dan kokoh, mengakar, itu butuh waktu lama. Anaknya Agim yang kacamatanya gede itu mondok di Wadi Mubarak 7 bulan selesai. Waktu itu dibahas di kelas. Tapi ini nggak boleh dilepas sebelum 2 tahun untuk memungkinkan. Ditambah ilmu bahasa Arab dan ilmu akidah supaya nggak sombong, ilmu tazkiyatun nafas. Ilmu umumnya nggak ada. Antara akidah, tazkiyatun nafas, bahasa Arab. Fikih untuk hukum-hukum Quran. Di Wadi Mubarak itu ada syekh-syekhnya dari Arab yang tinggal di situ. Ya. Saya kuliah dia kalau tidur di situ, ya, nggak berteman. Jadi tahu proses di situ.
Cuman 1000 yang daftar yang diterima 60 gratis. Ya dia nggak dari Arab semua, nyari-nyari alumninya suruh juga jadi donatur. Ya bagaimana? Nggak ketemu yang super di karantina sehari semalam 2,5 lembar harus bisa hafal, dan itu belum hafal sebelumnya gitu. Diacak gitu, tidak boleh yang dia sudah hafal. Jadi betul-betul dipilih paling 60 beasiswanya. Yang lainnya ya kalau sekarang udah ada kampusnya, Sekolah Tinggi Ilmu Tafsir itu, hampir dulu saya pindah ke sana, nggak boleh waktu baru buat kampusnya. Nah itu ada kelas yang hafiz, alumni situ ada kelas yang dari luar, ya karena kampus kan, jadi ada 2 standar. Ini juga sekaligus menegaskan nih, Nabi Haddad ini mau jadi orang bahasa apa orang tahfiz? Kalau bilikin ini dua-duanya mau dikuatin apa mau jadi orang tahfiz aja? Orang tahfiz aja antum baru jadi imam tetap terus jaga begitu. Saat Mumin udah punya rumah Quran sendiri kan? Ya karena begitu, antum nggak ngurusin urusan ini. Manajemen pening ganggu hafal tuh itu jaga hafalan apa ini kataman itu jadi program itu yang saya lihat. Itu pun juga kalau mau di tasmi akbar lagi dia tetap harus sekian hari 3 hari ngurung diri karantina. Itu hafalannya ya. Kalau makrotnya mau disetorin sama Syekh ambil sanad ruwet lagi itu dibanding mau pening yang lihatnya. Waduh, ini kalau kayak model saya ini nggak cukup waktunya. Saya lebih banyak pengen maslahatnya banyak walaupun nggak ahli. Kalau ada orang ikhlas satu bidang itu ahli, ahli Quran aja banyak beda-beda. Ahli qiraahnya, ada yang kuat hafalannya. Itu masih ada ilmu tafsir, belum ahli tafsirnya kan banyak. Jadi nggak gampang. Nah, kalau kayak gitu nggak kuat, milih yang maslahat sedikit-sedikit dia yang mendasar dia tahu. Nah, itulah yang saya pilih. Minimal ilmunya tapi merata sesuai kebutuhan. Sebab sudah tempur ibaratnya. Nggak bisa disetting dari TK kayak Kamil, nggak bisa udah tua. Mana ada di kampung sekolah-sekolah Quran. Kampung isinya nyanyi. Garuda Pancasila ya TK Kristen begitu. Begitu adanya. Nah sekarang ini nggak boleh, ya nggak boleh anak-anak itu nyanyi terus. Sayang kan. Anak-anak TK ini, Ain bisa nyanyi nggak? Kamil bisa nyanyi nggak? Bisa. Wong ini kok dibanding-banding nggak usah ditulis di ini Mbak siapa? Mbak Ida nggak usah ditulis, menyanyi udah bisa semua. Tah bingung. Juga udah nggak lagi solo song ya, alhamdulillah ya. Tiket itu solo song. Sekarang enggak. Sekarang cita-cita besar membuahkan karya yang besar. Ada waktu 15 menit. Antum tulis. Dulu saya pelatihan apa ini? Infocus training, motivasi. Tulis. Cari kenyataan kok. Saya mau kuliah S3. Saya mau begini. Terus antum tulis. Mau hafal apa? Kenyataan. Bahkan itu suruh nempel di kamar. Yang terlihat terus biar komitmen. Rehan. Hafiz 3 juz atau 5 juz 3 tahun. Tulis. Masa tulis. Din, tulis Din. Sudah mau mulai bekam. Lanjutkan Din. Skill. Hard skill, soft skill. Gimana? Itu kunci kesuksesan Helmi Yahya tuh banyak ini podcast. Kertas ini untuk apa? Karena milikin, kasih nilai nih. Anak apa? Bahasa Arab 80 nggak bisa ngomong misalnya. Suruh pembimbing haji, bahasa Arab haji nggak tahu misalnya. Ya nggak aplikatif, baca kitab nggak bisa. Teman nilainya 80. Maksud saya banyak guru-guru yang rukyah tobat. Apa dosa guru bu? Apa suka naik nilai? Iya Pak Ustadz disuruh pas sekolah kan malu kalau nggak tercapai KKM-nya selesai. Bohong aja kehidupan pendidikan kita. Apalagi kepala sekolahnya. Udah aja seadanya nilai itu. Apa guru Ica ada begitu?
naik-naikkan. Daripada dimarahin kepala sekolah, Mbak Ana, jangan-jangan nilainya dibuat 70. Nggak boleh, apa adanya. Kalau yang error 1, nggak akan guru saya itu ngomel. Itu sudah teorinya berarti anak itu yang lemah. Tapi kalau satu kelas nilainya 20 semua, gurunya nggak benar. Itu udah rumus. Kita nolong orang sampai 2 tahun dibimbing gini. Kalau kayak begini kan mudaratnya. Kalau pertimbangan sikap di kelas. Dimasukin. Itu kan saya selalu nambahin antara 5 sampai 10. Nanti kalau Umi Kapa cek, ini nilainya si A ini 75. Oh, ini bagus ya, ini adab. Ini nilai perjuangan. Ya, itu bahasa saya nilai perjuangan. Boleh itu. Memang penilaian itu subjektif. Itu yang paling benar dalam Islam, ya. Apalagi kalau pakai adab. Maksud saya banyak karena saya orang agama, banyak urusannya ngajar agama. Kalau matematika kan dia harus objektif karena rumus salah ya salah. Tapi kalau mau ditambahkan, itunya tetap 70 misalnya. Tapi 5 ini nilai adab boleh. Saya masuk ini kan nilai tugas. Jadi misalnya nilainya 50. Tapi ketika diberi tugas rajin mengerjakan walaupun masih masalah tapi ada ikhtiarnya. Nah itu saya tambahin. Orang yang nyumlain nilai rapor kan baru Umi Kapa, yang lain nggak ada. Ini saya sendiri yang sambil menerang. Makanya saya paling capek emosi kalau nilai kecil saya takut dosa. Dikiranya saya itu marah-marah aja sama guru. Saya takut saya ini memberikan guru itu dolen gitu. Atas kebijakan saya pilih dia, saya salah di hadapan Allah nanti. Dikira kabur. Tapi ini ada faktor lain ABC. Apa ini? Boleh begitu. Itulah guru. Kan sudah tahu ininya yang di evaluasi itu kognitif, afektif, psikomotorik. Kalau kita mau tajam lagi, ini anak ini sebenarnya keikhlasannya bagus. Kalau udah punya kepekaan begitu. Tapi kalau guru nggak serius nggak bisa. Tapi kalau setiap hari hidup bersama dengan santri, kapan dia nilai kecil tapi dia semangat juangnya. Oh dia udah berusaha. Boleh ya, tapi 5 sampai 10 aja, jangan nilainya 30 jadi ditambah 50 ya. Jomplang juga nanti pas kognitifnya dicek. Adalah pengertian perjuangan ya. Bangun Jim. Kiamat. Kiamat. Tadi jadi imam ya? Imam ya? Yang nyimain Bang Repan ya? Buah asik itu habis bikin kalau didengerin. Saut-sautan gitu. Buru-buruan. Sabar dulu ya, ngingetinnya kalau imamnya udah pening baru diingetin. Kadang-kadang kalau semangat tuh saut-saut, rame gitu. Karena mereka juga apa? Kalau seneng begitu enak. Wong itu sudah mulai pendidikan gitu loh. Di ICA ini Mbak Mala yang ekskul itu yang nomor 1. Sholat tahajud itu nomor 1. Belajar di kelas bukan gak penting. Itu mereka ini anak zaman sekarang era disrupsi. Dan mereka udah punya bukunya. Kalau dia mau pinter baca sendiri selesai. Apalagi kita ini nggak pernah libur. Waktu kita sangat panjang 5 bulan itu. Berapa JPL pertemuannya itu banyak. Pasti udah selesai. Kalau orangnya niat belajar, ya lebih. Ya kan bukunya baca sendiri sebulan aja selesai itu buku itu belajar. Tinggal orangnya mau mikir untuk pengembangan apa enggak. Punya cita-cita yang tinggi tulis ya, apa lebih pilot tulis saja, Allah malaikat nyatet, asraf, ulama gitu guys, ngajinya udah bagus. Satu-satunya yang milikin yang HCWK bablas mondok pengen mondok, anaknya yang mau orang tuanya kalah, orang tuanya akhirnya mindahkan kelas 6 loh, kan bentar lagi ujian, repot. Sebenarnya pondok ICA ini dari kelas 4, 5, 6 yang SD. Dulu dibuka juga dari kelas 2 Najib, apa kelas 1 juga. 1 udah mondok, udah hampir 6 tahun ini. Kelas 1 Najib. Gimana ngurusin piyak-piyak itu? Ribetnya. Dari kelas 1, jadi ya sudah. Maka kalau pengasuh SMA masuk ke sini kaget. Kita ini urusan buku sempak segala macamnya harus dicek. Nggak bisa. Bukunya harus ngancingin baju belum bisa bahasa itu. Lihat cap bajunya kering, junjing gitu aja banyak selip. 3 tahun setengah yang lalu kayak gitu ngomong.
Ngebokin juga mungkin Mbak Ida ya dulu ya. Ngebokin siapa? Rizky ya? Mana Rizky? Ngamuin Rizky ya? Mbak Okta gitu. Baru Rizky. Empat. Birido dulu alumni Nurul Albab. Punya cita-cita udah tulis Madin? Matanya di ganjel jeep. Ganjel balok. Imam Ahmad bin Hambal beliau mampu menghafal 1 juta hadis. Mana nih? 1 juta hadis. Seperti yang diutarakan Ar-Razi. Padahal pada zaman beliau hadis-hadis yang dibukukan masih terbilang langka. Susah loh nyarinya, ngumpulinya, nggak kayak sekarang. Mungkin hanya kitab Al-Muwatta karya Imam Malik dan beberapa karya lain yang masih berupa lembaran-lembaran yang belum dibukukan. Tuh. Belum ada kitab Sahih Bukhari coba. 1 juta itu statistik Sahih Bukhari Muslim. Itu belum ada, gimana? Susah kan? Kalau kita udah kumpulin hadis arba'in ini 1 buku kecil ini ngumpul. Ini kan beliau Imam Ahmad ini belum ngumpul. Sahih Muslim belum ada, Sunan Tirmizi belum ada. Atau kitab hadis lain belum dibukukan. Referensi untuk menghafalnya rata-rata masih disimpan fis sudur. Gimana coba? Ngapal tapi dari dada orang-orang yang hafal. Itu bayangin, mau cari ngapal hadis tapi hadisnya itu belum ditulis. Imam Ahmad bin Hanbal dengar dari ulama guru-guru beliau begitu coba. Ada hafalan fis sudur. Itu bisa nulis. Mana Abi bikin? Itu yang kelas 9 sudah dilatih suruh apa? Potongan-potongan latihan buku itu Al-Quran Juz 29 ya. Itu kan cara menghafal dengan menulis kan. Yang ini kosong, ayat ini potongan satu katanya hilang diisi. Ya ada 2. Orang menghafal itu dengan di dada dan dengan ditulis. Ulama dulu dua-duanya begitu. Bisutur bisa nulis kan. Sehingga para pemburu hadis harus mendatangi langsung orang-orang yang menghafal hadis. Waduh, datengin orang yang hafal, bukan bukunya, datengin. Ya, mulazamah langsung, talaki langsung kepada guru. Yang penting motivasi. Bandingkan dengan hari ini kitab-kitab hadis udah berserak-serak, saking banyaknya software, penunjangnya banyak. Namun berapakah jumlah orang yang mampu menghafal 1000 hadis? Jadi kaidahnya dulu, bikin semakin ilmu mudah didapat, semakin keberkahan ilmu atau hilangnya ilmu cepat. Dari dulu itu. Zaman dulu tuh dapat 1 hadis dari taklim ditulis itu nggak nempel. Ya, 2003 itu tulis. Nempel. Kapan taklim, kapan-kapan bisa recall, dipanggil kembali itu ingatannya. Tapi sekarang saking banyaknya di WA, di grup, maktabah kamilah, samilah nggak kebaca, nggak mampir. Itu udah semakin canggih teknologi, zaman semakin mudah untuk mendapatkan ilmu, maka ilmu itu juga mudah hilang. Mudah apa? Hilang. Nah, itu. Jadi kalau antum suruh nulis itu diantaranya faedahnya apa? Melekatkan di memori di otak kita. Kendalanya apa? Di sini bukan hanya kemampuan minimnya, tapi apa? Ini tulis lemahnya kemauan, nggak punya semangat, nggak punya cita-cita yang tinggi tadi itu. Itu sebabnya itu. Kalau punya kemauan yang tinggi, himmah aliyahnya tinggi, jalan akan terbuka. Itu gimana itu ayatnya, ambil bikin. Lanah dianahum subulana. Kalau orang berjihad akan diberikan jalan-jalan. Maksudnya kalau sungguh-sungguh mau hafal, itu yang belajar nahwu juga siapa ambil bikin? Ulama nahwu Abi Haddad Ibnu Hajar ya. Atau siapa yang belajar nahwu kemudian dia kesulitan dapat inspirasi melihat air menetes di batu, kemudian batunya apa?
berlobang. Siapa dia? Ibnu Hajar. Maka dia akan sebut anak batu kan, itu sebagai lakop apa gelar. Dengan melihat batu yang bolong, dia menjadi apa? Semangat belajar. Jadi apa yang menjadi masalah, Jip? Kemauan, nggak punya cita-cita. Orang kasran tuh pagi nunggu sore tarsok, besok nunggu, besoknya lagi, terus tarsok. Pagi beriman, sore kafir, kan ada hadisnya begitu. Jangan begitu, karena orang yang beriman selalu semangat. Apa masalahnya hidup ini? Nggak ada sebetulnya bagi orang beriman. Sabar syukur. Jalan surganya sabar, jalan surganya syukur. Musibah ngabisin dosa, meninggikan derajat. Apa masalahnya? Nikmat melimpah yang memang tinggal disyukuri. Itu sebagai modal untuk menggapai prestasi atau menjalani hidup dengan nikmat-nikmat yang Allah. Tapi kalau orang malas gak punya kemauan, selesai udah kiamat. Apa penyebab kegagalan, santri? Tidak punya kemauan. Dhaful iman juga bisa, lemah iman. Padahal orang beriman harus terus semangat. Libur sama UAS pahalanya besar mana? UAS. Maka kalau bisa UAS ujian tiap hari. Logikanya kalau amal itu pahalanya besar, diulang-ulang. Kalau yang bisa diperbanyak, itu subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kiamat di. Tidur. Ya, melek. Lumayan.